Halo halo, apa kabar Bung Rocky? Ini selamat menjalankan ibadah, puasa hari pertama ya, buat pada para viewer kita yang hari ini menjalankan ibadah puasa dan kita kayaknya agak kesiangan. Tadi malam Anda sahurnya ada kesiangan juga nih Bung Rocky ya? Iya, saya nyari buah dulu di pasar pasar tradisional buat sahur. Jadi telat terus ketiduran lagi. Jadi FNN terlantar sedikit ya. Maaf netizen. Banyak yang sudah menanyakan saya ini kenapa nggak tayang FNN. Ini memang bulan puasa biasa slow biasa ya, apanya, suasananya begitu lebih slow apa gitu, tapi kita kita tetap akan kenceng kok, kita jamin seperti itu. Dan saya kira sebenarnya ada satu agenda yang sekarang sangat menarik dan orang masih tunggu-tunggu, itu kelanjutan dari peristiwa, dibongkar-bongkarnya 349 triliun ya, tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan itu. Karena kalau kita lihat kemarin Bung Rocky ya, kalau kita mengamati rapat kerja antara, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dengan Komisi 3 itu, hampir semua itu anggota Komisi 3 bahkan termasuk oposisi, termasuk Demokrat juga, itu menyalahkan Pak Mahfud dan dianggap Pak Mahfud ini melanggar undang-undang, membongkar-bongkar data itu dan itu bisa dipidanakan gitu. Sebaliknya netizen bilang sama, itu di netizen, "Gaspol terus Pak Mahfud." Gitu. Iya, kita ngerti keresahan dari beberapa partai yang menganggap Mahfud itu bermain politik. Memang pas itu bermain politik itu, tetapi ini upaya untuk mempertahankan terutama reputasi Pak Jokowi. Karena kalau ini skandalnya dibuka dan ternyata di dalamnya ada maneuvering di antara partai politik yang ikut bermain di dalam money laundering 349 triliun itu artinya ada permissiveness dari istana. Pak Mahfud tentu tahu itu, karena itu bagi Pak Mahfud tanpa dia harus membaca perintah atau semacam proposal dari Pak Presiden, dia ambil alih lebih dahulu kan. Jadi dia sebetulnya membuka outlet supaya itu nggak jadi sasus. Karena nanti dianggap bahwa itu ada bagian orang istana yang ikut di dalam money laundering itu kan. Justru Mahfud melakukan fungsi dia, terutama sebagai orang yang paham dari awal permainan uang di wilayah-wilayah KPPU itu. Kan itu dasarnya. Karena dia kan oversight committee di situ, ex officio memang. Tetapi justru karena dia ex officio, dia lebih peka terhadap masalah ini. Karena masalah ini bisa meledakkan skandal baru tuh. Jadi mending Mahfud dengan tegas mau katakan, saya tahu datanya, karena itu saya ucapkan supaya langsung diproses hukum. Kalau dia ditinggalkan itu bisa jadi bancakan partai politik juga isunya kan. Ya, Saya kira ya, itu poinnya tuh. ya. Ya, dan saya kira, ini semacam apa yang memberikan semacam, katarsis gitu. Karena kalau kita amati ya di publik itu memang ada kemarahan besar sekali terhadap Kementerian Keuangan, terutama setelah kasus Rafael Alun terbongkar, kemudian ada Kepala Bea Cukai Makassar dan Yogyakarta gitu ya. Itu ini kemarahan terhadap lembaga ini luar biasa besar dan dengan cara seperti itu, saya sepakat dengan Anda Pak Mahfud MD itu ingin memberikan pesan pada publik, pemerintah nggak tinggal diam kok dalam hal ini, begitu kira-kira ya? Memang artinya udah ada sinyal sebetulnya. Jadi saya dalam kalkulasi begini, analisis saya. Ya. Sebelum Mahfud ngomong ke publik, pasti Mahfud udah lapor presiden. Dan pasti presiden menganggap sebaiknya itu dijadikan sebagai kasus hukum. Kan nggak mungkin Mahfud ambil risiko membuka soal itu kemudian backfire efek itu pada Pak Jokowi, kan nggak bisa itu. Jadi Mahfud tetap taat pada hierarki. Dia pasti secara ya mungkin courtesy call dengan Pak Presiden. Pak Presiden, ini saya punya data loh begini-begini, konsepnya begini nih. Gimana menurut Pak Presiden tuh? Kita bisa bayangkan percakapan itu dengan Pak Mahfud. Dan Presiden tentu dengan cara normatif mengatakan, ya itu kalau itu menyangkut soal-soal yang ada kriminalnya, ya sebaiknya diproses hukum. Kira-kira begitu pembicaraannya. Nah, Mahfud memang orang yang selalu, ya sebut aja, mencari sensasi. Tapi ini sensasi yang bagus. Kan semua tokoh publik pasti mencari sensasi. Tetapi pada Pak Mahfud sekarang, sensasinya ada substansinya. Itu masalahnya. Bukan sekedar sensasi, ada substansinya kok. Faktanya ada 200 kali PPATK membuat laporan individual, kasus individual ke Sri Mulyani, nggak ditanggapi selama 10 tahun ini kan. Jadi pasti itu mengendap sebagai problem tuh. Jadi saya tetap dorong Mahfud untuk ucapkan itu tuh. Gitu ya, Pak Mahfud ya.
lakukan terus ya. Oh, sebagai sahabat Mahfud harus dorong dong ya, Bung Iya Rocky. dong. Walaupun saya suka berselisih dengan dia, tapi dalam soal ini dia ada di depan dan masyarakat sipil, apalagi netizen membackup itu dengan bahasa tadi apa gaspol. Ya, gaspol gitu. Dan di kalangan netizen itu juga ada sekarang istilah yang mereka viralkan, sebut bahwa no viral no justice. Dan saya kira itu logika, mungkin itu logika yang betul, Pak. Nice. Ya. Oke, kita dudukkan dulu ya. No viral, no justice itu artinya ada upaya untuk membuka kasus ini jadi bahasa hukumnya causa celebre. Jadi kasus yang diselebrasikan. Bukan memanfaatkan street justice, tuntutan jalanan untuk membuka ini. Beda itu tuh. Kan banyak juga kasus yang karena tuntutan jalanan maka dia mesti dihukum. Nggak bisa itu. Nggak ada keadilan yang basisnya street justice itu. Apalagi mob justice itu. Mobcracy itu. Beda itu. Beda tuh. Jadi ini justru karena ada konteks, yaitu kasus anak Ditjen Pajak itu, anak pejabat pajak, dan kasus keluarga-keluarga petugas pajak di daerah yang hidupnya hedonik gitu, juga di custom, di bea cukai, maka netizen menganggap ini pasti bagian atau satu nada dengan kasus-kasus itu tuh. Karena itu netizen gaspol. Jadi gaspol itu kan ada konteksnya sebelumnya, ada pretext. Ya, ya. Oke, ini nggak berbeda juga karena sebelumnya itu PPATK juga menyebut ada dana 1 triliun dari kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik. Nah, ini yang rupanya membuat perang juga dari salah satu anggota Komisi 3, Arteria Dahlan dari PDIP, yang dia kemudian saya tanya mana ini direktur pertindakan atau apa, saya pengen kenalan. Anda coba mesti bertanggungjawabkan pernyataan Anda tentang adanya dana 1 triliun ke kementerian dari kejahatan lingkungan masuk ke partai politik, karena ini kan bisa makin memperburuk citra partai politik. Itu yang dia ingatkan. Dan dalam kasus yang ini dia juga mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu bisa menghancurkan reputasi Kementerian Keuangan yang menurut dia relatif paling baik gitu. Ya justru karena reputasi tertinggi ada pada Sri Mulyani, maka sasaran mata netizen seperti Sri Mulyani kan. Nah itu prinsip itu kan semakin tinggi pohon itu angin akan dari situ. Jadi ngaco juga di partai-partai putih mau selamatkan reputasi Sri Mulyani, itu nggak benar juga. Nah orang makin curiga, berarti ada sesuatu semacam ya perjanjian diam-diam antara Sri Mulyani dan partai politik dalam kasus ini. Jadi mungkin nanti satu waktu kalau dibuka di dalam berapa 469 kasus itu ada soal yang menyangkut 2-3 orang partai politik. Kan begitu intinya kan. Ya. Kalau kita lihat misalnya data terakhir juga dari PPATK juga yang membuat data bahwa 49 triliun dana yang tidak jelas juga disinyalir hasil dari ekstraktif industries itu masuk ke partai-partai politik. Itu barusan minggu lalu juga dia lakukan yang sama. Jangan-jangan itu ada kaitannya tuh. Dan semua kita hendak mencurigai karena tahun politik kenapa bereaksi begitu besar partai-partai politik. Jadi apakah partai-partai politik sebetulnya udah diijon oleh dana itu sehingga kemudian sekarang marah-marah. Jadi kita tahulah apa kelakuan dan watak dari partai-partai politik. Ya, nah yang saya heran begini, Bung Rocky, kan tadi Anda jelas Anda dengan tegas menyatakan bahwa ya Pak Mahfud memang berpolitik, tapi tentu politiknya tentu berbeda. Yang saya agak terkejut juga, mengapa kemudian tudingan bahwa Pak Mahfud itu berpolitik itu datangnya dari partai oposisi seperti Demokrat gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mau memaknakan momen politik kan harusnya ini bagi Demokrat ini justru ini bisa digunakan untuk melemahkan posisi pemerintah. Tapi sebaliknya justru malah di sini Demokrat ikut menyerang Pak Mahfud. Saya agak heran. Ya mungkin Mahfud udah bikin percakapan empat mata dengan Anies kali itu sehingga mulai cemburu. Jadi tetap kita mau lihat tuh poin Demokrat, ada aja poin Demokrat betul secara normatif nggak boleh dibocorkan, tetapi ada pertimbangan yang disebut apa namanya hak khusus dari Menko untuk kan dia bisa bayangkan ini kalau nggak dibuka justru jadi masalah besar kan. Jadi semacam hak diskresi dari Pak Mahfud untuk membuka itu tuh. Walaupun normanya nggak bisa, tetapi hak diskresi itu ada. Karena keadaan-keadaan yang sekarang itu kan orang curiga terus. Jadi Mahfud yang ambil risiko dengan tuduhan bahwa dia berpolitik. Pasti aja dia berpolitik itu. Apa misalnya, ya dia mau buktikan bahwa dia masih mampu untuk berdiri tegak di tengah-tengah mental korupsi kabinet, di tengah-tengah mental korupsi partai. Itu yang dicemburui. Kenapa begitu? Karena Mahfud
karir politik masih panjang, dia masih sampai di 2009 tuh. Jadi orang boleh anggap berpolitik, tapi ini politik yang baik, membuka kasus dengan cara menjadi deep throat, menjadi pembisik itu sama seperti kasus Watergate. Itu orang dalam juga yang buka itu kan. Bayangin kalau nggak dibuka itu berarti Nixon bebas dong berkeliaran menyedot data-data lawan politiknya kan. Jadi kita biasakan aja untuk lihat di dalam era tunggang langgangnya politik, semua akhirnya berupaya untuk nyari poin. Nah, Demokrat tentu mau cari poin juga dengan berbaik-baikan dengan Ibu Sri Mulyani itu. Kan itu artinya mau baikin Ibu Sri Mulyani. Kalau kita tanya kenapa argumennya mengarah pada membela Ibu Sri Mulyani, kan ngaco juga. Jadi bilang aja kalau misalnya Mahfud itu melanggar hukum, ya bilang aja Mahfud melanggar hukum. Bukan ditambahkan kalimat bahwa itu artinya menyerang Sri Mulyani. Ya enggak begitu. Jadi ngapain Demokrat bela Sri Mulyani? Ya. Oke, nah, mari kita coba pahami ya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD, karena ternyata ini mesti kita sebut sebagai satu rangkaian dalam sebuah sarasehan di kementerian yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM. Pak Mahfud itu menunjukkan betapa dia menggunakan kalimat yang seperti ini, korupsi negeri ini sudah gila. Itu kata Pak Mahfud MD kan, dia menyatakan bahwa kita mau menengok kemanapun itu di situ ada korupsi, mau di darat, laut dan udara itu semua ada korupsinya, yang seperti itu disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi saya kira Pak Mahfud dengan sadar memang melihat bahwa ini dia nggak mungkin kalau sendirian membenahi, dan karena itu dia perlu dukungan dari publik. Memang itu faktanya, dan justru itu untuk diperlihatkan pada internasional. Seminggu lalu data indeks korupsi Indonesia disebut negara paling korup di kalangan G20. Bayangin coba, itu data luar negeri. Jadi pasti itu juga akan dinilai. Kalau ditutupi, ya Indonesia bagaimana nggak naik-naik dong indeks perbaikan korupsi itu. Jadi saya anggap Mahfud memang mengambil risiko dalam soal itu. Bahkan dia mungkin merasa, udahlah ini akhir dia untuk berbuat baik pada bangsa gitu kan. Dan itu justru yang dibaca oleh netizen. Jadi kalau konteksnya adalah pandangan Mahfud bahwa kiri, kanan, atas, belakang, 8 penjuru angin adalah korupsi, masa dia diam? Kan itu intinya kan. Jadi bagian ini yang saya anggap yang otentik pada Mahfud, yang nggak pernah berubah, ya bagian-bagian ini. Ada kesempatan-kesempatan di mana Mahfud MD balik jadi masyarakat sipil, balik jadi tokoh LSM, balik jadi tokoh kritisi akademis itu. Nah, bagian itu yang nggak dipahami oleh partai politik. Dianggap Mahfud bermain politik, ya memang bermain politik dalam upaya untuk membersihkan karat-karat korupsi di semua 8 penjuru mata angin. Ya, tidak dipahami atau justru mereka mengkhawatirkan langkah Pak Mahfud MD ini? Yang pertama, dia nggak paham bahwa Mahfud ada watak untuk fight back loh, gitu. Selalu tuh. Dan kemampuan itu personal tentunya. Yang kedua, tentu dia tahu dengan watak itu bisa Mahfud masuk lebih jauh ke partai-partai yang sebetulnya datanya ada di kementerian koordinatornya. Jadi tetap orang khawatir Mahfud bisa melangkah lebih jauh, lalu terseret lah di dalam laporan PPATK itu ada tokoh-tokoh partai politik ternyata di situ tuh. Dan dari mana itu kan laporan keuangan akuntansi yang bisa disaling cross check kan. Jadi PPATK kan dengan mudah, ini 2 variabel di cross check jadi 4 kasus. 4 kasus itu dibahas lebih lanjut 16 kasus itu kan. Begitu aja kan algoritma bekerjanya. Kalau kita masukin satu nama, itu akan muncul di beberapa rekening nama itu. Mungkin saja dalam rekening yang satu namanya belum muncul, begitu algoritma keempat gitu atau diferensial keempat muncul nama seseorang yang ternyata adalah tokoh politik atau anggota di sebuah partai politik. Ya mampus lah tuh, hancur. Dan netizen ini kalau saya baca-baca memang mencatat apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud dalam membongkar-bongkar. Sekarang kelihatannya mulai ada semacam understanding begitu antara netizen dengan Pak Mahfud MD gitu. Itu yang dan Mahfud selalu nikmati itu. Kita tahu Pak Mahfud tuh kalau ada dukungan masyarakat sipil, wah itu adrenalinnya naik. Itu saya kenal watak sahabat itu. Oke. Jadi saya kira kalau toh nanti sekarang ini sudah semacam melakukan cyber gitu ya para anggota Komisi 3 itu bahwa Pak Mahfud melanggar undang-undang itu bisa dipidanakan dan sebagainya. Saya kira ini tidak akan mengubah ya Pak Mahfud kemudian surut untuk memenuhi undangan dari Komisi 3 pada tanggal 29 nanti. Ini justru peluru balik buat Mahfud untuk lebih gede lagi. Karena dia paham apa yang disebut melanggar undang-undang itu. Dia tahu itu pasti melanggar undang-undang. Tapi dia akan bilang ada situasi lain, ada diskresi pada dia itu. Lain kalau Mahfud itu menteri perdagangan yang buka itu, atau dia menteri
apa namanya, ya Menteri Teknis, ini dia koordinator loh yang tahu tentang lalu lintas uang di negeri ini tuh. Jadi dia berhak untuk katakan itu. Artinya dia mau kirim sinyal, ini mending saya kasih tahu sekarang sebelum itu jadi kasus besar tuh. Nah sementara partai-partai yang kemarin berupaya untuk menyudutkan Luhut kirim sinyal balik tuh supaya jangan sekarang dong, kira-kira begitu kan. Tapi Mahfud Pak merasa Mahfud justru maksudnya. Anda kirim. Pak Mahfud tadi ada menyebut Luhut, mesti Pak Mahfud maksudnya. Sorry Pak, ini Pak Luhut dan Mahfud ini berbau di kepala saya. Ya. Jadi tetap kita lihat bahwa ada sinyal integritas di dalam kabinet. Dulu saya bilang Sri Mulyani dan Mahfud, sekarang tinggal Mahfud tuh. Jadi saya akan tetap konsisten buat tetap Mahfud, dia adalah potensi untuk membongkar dari dalam tuh. Jadi deep throat, jadi pembisik dari dalam. Jadi dalam konteks itu saya jadi ingat seperti ini Pak Mahfud seperti Last Mohican gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, The Last Mohican itu yang berupaya untuk masih ada loh orang yang punya nilai itu, kira-kira begitu. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky ya.